Hmm. Baik, kita lanjut pada soal nomor 2. Membran sel merupakan bagian dari sel yang memiliki peranan penting mengatur lalu lintas zat atau partikel keluar dan masuk sel. Molekul protein yang terdapat pada membran sel dapat disebut sebagai a membrane transporter karena protein tersebut terdapat pada membran plasma dan peranannya dalam mengangkut atau membawa suatu senyawa. Berdasarkan gambar di bawah ini, jelaskan mekanisme zat gizi yaitu mineral besi atau Fe yang bersumber dari nabati dan hewani bisa masuk ke dalam bagian enterosit dari usus halus hingga dibawa keluar menuju portal blood. Sebelumnya, besi dari sumber hewani atau heme iron, besi yang berasal dari makanan hewani seperti daging merah dan ikan umumnya berbentuk heme iron. Molekul heme ini lebih mudah diserap dibandingkan dengan besi non-heme yang berasal dari makanan nabati. Heme iron diangkat langsung ke dalam sel enterosit melalui heme transporter yang terdapat di membran luminal, jadi di permukaan usus halus yang menghadap ke lumen. Setelah masuk ke dalam enterosit, molekul heme akan dipecah oleh enzim heme oksigenase menjadi Fe2+, besi ferros, dan senyawa libiverdin. Fe2+ ini dapat disimpan dalam bentuk ferritin jika tidak segera dibutuhkan atau dapat dilanjutkan prosesnya untuk digunakan tubuh. Jika penyerapan besi dari sumber nabati, non-heme iron, besi dari makanan nabati, seperti sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, dan sereal umumnya berbentuk Fe3+, besi ferrik, yang kurang mudah diserap dibandingkan dengan heme iron. Sebelum dapat diserap, Fe3+ harus diubah menjadi bentuk Fe2+, yang larut dan lebih mudah diserap. Proses ini dilakukan oleh enzim duodenal sitokrom B yang terdapat di membran luminal enterosit. Enzim ini berperan sebagai reduktase yang mereduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Setelah direduksi menjadi Fe2+, besi diangkut masuk ke dalam enterosit melalui transport khusus yang disebut divalent metal transporter 1, DMT1. Transporter ini spesifik untuk ion logam divalent seperti Fe2+. Setelah berada di dalam enterosit, Fe2+ dapat disimpan dalam bentuk ferritin, protein penyimpan besi. Jika tubuh tidak membutuhkan besi dalam jumlah yang besar, maka Fe2+ itu akan disimpan dalam bentuk ferritin. Jika diperlukan oleh tubuh, Fe2+ akan diangkut dari enterosit ke sirkulasi darah melalui transporter di membran basolateral enterosit yang disebut ferroportin. Ferroportin merupakan satu-satunya transporter besi yang memungkinkan keluarnya besi dari sel. Setelah keluar dari enterosit melalui ferroportin, Fe2+ diubah kembali menjadi Fe3+ oleh enzim hepaestin atau ceruloplasmin.
yang bertindak sebagai oksidase. Proses ini diperlukan karena Fe13 lebih stabil untuk diangkut dalam darah. Pengikatan oleh transferin Fe13 yang terbentuk kemudian diikat oleh protein transferin di plasma darah. Transferin bertugas membawa besi ke berbagai jaringan tubuh, termasuk ke sumsum tulang untuk pembentukan sel darah merah. Peran protein membran sebagai transporter, protein transporter seperti DMT1, viroportin, dan transferin memainkan peran penting dalam mengatur penyerapan, penyimpanan, dan distribusi besi untuk memenuhi kebutuhan tubuh sekaligus mencegah kelebihan besi yang dapat bersifat toksik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, jadi berdasarkan informasi di bawah ini jelaskan mengenai nukleotida. Nucleotides are composed of a nitrogenous base, a pentose sugar, and a phosphate. Ya, jadi nukleotida itu tersusun atas basa nitrogen, gula pentosa, dan juga fosfat atau gugus fosfat. Sebelumnya, kita juga tahu bahwa nukleotida adalah molekul dasar penyusun asam nukleat, DNA dan juga RNA. Jadi punya 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan juga fosfat. Basa nitrogen itu terdiri dari 2 jenis utama, purin dan juga pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan juga guanin, jadi A dan G. Pirimidin itu sitosin dan timin, yang dimana timin itu hanya ada pada DNA, dan jika pada RNA itu disebut urasil, seperti yang dijelaskan pada soal nomor 1 tadi. Basa nitrogen ini berperan penting dalam pembentukan pasangan basa melalui ikatan hidrogen. Contohnya adenin dengan timin atau adenin dengan urasil dan juga guanin dengan sitosin. Lalu penyusun kedua itu ada gula pentosa. Pada DNA, deoksiribosa itu mengandung 1 atom oksigen lebih sedikit dibandingkan dengan ribosa. Ribosa itu terdapat pada RNA. Gula ini bisa dibilang sebagai tulang punggung utama yang menghubungkan nukleotida melalui fosfodiester. Penyusun ketiga itu fosfat. Nukleotida memiliki 1 hingga 3 gugus fosfat yang melekat pada karbon kelima gula pentosa. Gugus fosfat ini yang memungkinkan terbentuknya ikatan fosfodiester antara nukleotida yang membentuk rantai polinukleotida. Nucleotides perform a wide variety of functions in the living cells, besides being the building blocks or monomeric units in the nucleic acid, DNA, or RNA structure. Jadi, nukleotida itu merupakan unit dasar yang menyusun DNA dan RNA yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan transfer informasi genetik, jadi sebagai penyusun utama asam nukleat. DNA menyimpan informasi genetik dalam bentuk urutan basa nitrogen, sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein.
These include their role as structural components of some coenzyme of big complex vitamin. Jadi komponen koenzim. Nukleotida itu merupakan komponen dari koenzim penting, ini seperti NAD+, FAD, dan CoA, koenzim A, yang berperan dalam metabolisme energi. Nukleotida itu juga berperan sebagai energi seluler. Nukleotida seperti ATP, adenosin trifosfat, adalah sumber energi utama dalam sel untuk proses biokimia, termasuk kontraksi otot, sintesis biomolekul, dan transport aktif. Fungsi lainnya itu sebagai pengatur reaksi biokimia, jadi siklik AMP dan siklik GMP yang berperan sebagai molekul pensinyalan, jadi memberi sinyal dalam regulasi proses fisiologis. Jadi kesimpulannya, nukleotida adalah molekul kunci dalam penyimpanan informasi genetik, transfer energi, dan regulasi reaksi metabolisme. Melalui struktur uniknya yang melibatkan basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat, nukleotida menjadi penyusun utama DNA dan RNA serta terlibat berbagai fungsi seluler yang mendukung kehidupan kita. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu asam deoksiribonukleat atau DNA merupakan contoh dari asam nukleat selain RNA. Berdasarkan sudut pandang ilmu kimia dalam rangkaian DNA, terdapat ikatan fosfodiester dan ikatan hidrogen. Berdasarkan gambar di bawah ini, jelaskanlah ikatan fosfodiester dan ikatan hidrogen yang terdapat pada DNA. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ikatan fosfodiester dan ikatan hidrogen. Ikatan fosfodiester adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus hidroksil OH- pada karbon ketiga gula pentosa, deoksiribosa dari nukleotida berikutnya. Sedangkan ikatan hidrogen itu ikatan interaksi lemah antara basa nitrogen pada untaian DNA yang berpasangan secara spesifik. Yang pertama, kita akan cari tahu tentang fosfodiester, ikatan fosfodiester. Jadi ikatan fosfodiester ini membentuk rantai polinukleotida yang berperan sebagai tulang punggung utama DNA. Proses pembentukannya, jadi selama proses replikasi DNA atau sintesis, ikatan fosfodiester terbentuk melalui reaksi kondensasi atau pelepasan molekul air dengan bantuan enzim DNA polimerasa. Gugus fosfat yang terikat pada karbon kelima, gula pentosa akan berikatan dengan gugus hidroksil di karbon ketiga nukleotida berikutnya. Ya, jadi gugus fosfat yang terikat pada karbon kelima, gula pentosa akan berikatan dengan gugus hidroksil di karbon ketiga pada nukleotida berikutnya. Sifatnya, itu ikatan fosfodiester memberikan kestabilan struktural pada DNA. Rantai fosfat dan gula ini bersifat polar dan bermuatan negatif karena gugus fosfat yang penting untuk berinteraksi dengan protein seperti histon.
DNA memiliki dua untaian yang berjalan antiparalel. Jadi satu untaian memiliki arah dari karbon kelima gugus pentosa menuju ke karbon ketiga gugus pentosa. Untaian pasangannya berjalan dari arah karbon ketiga gugus pentosa ke karbon kelima gugus pentosa. Jadi ikatan fosfodiesterlah yang menjaga arah dari orientasi ini, menjaga arah dari dua untaian orientasi antiparalel DNA. Ikatan yang kedua itu ikatan hidrogen, stabilitas double helix. Ikatan ini yang saya jelaskan sebelumnya itu merupakan interaksi lemah antara basa nitrogen pada untaian DNA, yang dimana memiliki pasangan secara spesifik. Ikatan ini terjadi antara basa purin dan pirimidin yang memberikan stabilitas pada helix ganda tanpa menghalangi proses replikasi atau transkripsi. Basa nitrogen pada untaian DNA saling berpasangan secara spesifik melalui ikatan hidrogen. Jadi, adenin A itu berpasangan dengan timin melalui dua ikatan hidrogen. Jadi, kalau DNA itu timin ya, kalau urasil berarti ada di RNA. Jadi, adenin berpasangan dengan timin melalui dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin akan berpasangan dengan sitosin, G dengan C, melalui tiga ikatan hidrogen. Jadi kalau A dan T, adenin timin itu melalui dua ikatan hidrogen, sedangkan guanin sitosin, GC, itu melalui tiga ikatan hidrogen. Jumlah ikatan yang berbeda, jadi 2 untuk A dan AT dan 3 untuk GC, itu akan mempengaruhi kekuatan stabilitas lokal pada molekul DNA nantinya. Fungsi ikatan hidrogen itu memberikan fleksibilitas pada struktur DNA untuk membuka untaian selama proses replikasi dan transkripsi. Jadi membuka untaian itu jadi seperti kepangan rambut, jadi dibuka untaiannya selama proses replikasi dan transkripsi. Ikatan ini menjaga pasangan basa tetap komplementer sehingga informasi genetik dapat disalin secara akurat. Hubungannya, jadi ikatan fosfodiester dengan ikatan hidrogen, itu ikatan fosfodiester berfungsi membentuk tulang punggung DNA yang stabil, yang nantinya berguna untuk mendukung struktur helix ganda. Sedangkan ikatan hidrogen itu mempertahankan pasangan basa komplementer antara kedua untaian DNA, yang nantinya memungkinkan stabilitas helix ganda sambil tetap memungkinkan akses untuk sintesis dan untuk pembacaan informasi genetik. Jadi ya dapat disimpulkan kalau DNA adalah molekul yang dirancang dengan efisien untuk menyimpan dan mereplikasi informasi genetik. Jika ikatan fosfodiester menciptakan kerangka stabil dari gula dan fosfat untuk mendukung struktur DNA, maka ikatan hidrogen bertugas menjaga pasangan basa komplementer yang mendukung stabilitas helix ganda sekaligus memungkinkan fleksibilitas untuk proses biologis seperti replikasi dan transkripsi. Jadi kedua jenis ikatan ini akan bersama-sama bekerja sama memastikan DNA dapat menjalankan fungsi vitalnya dalam penyimpanan, transfer, dan juga ekspresi informasi genetik.